Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast si Jamal PDKT, di mana ruang obrolan santai tapi bermanfaat dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Perkenalkan, saya Resa Yuspita dari Seksi Pelayanan Kesehatan yang akan menemani Sobat Sehat selama kurang lebih 20 menit ke depan dengan topik bahasan yang menarik dan pastinya bermanfaat. Hari ini kami akan membahas tentang program baru yang bernama Spelling atau kepanjangan dari Dokter Spesialis Keliling, merupakan salah satu program dari Gubernur Jawa Tengah yang memudahkan masyarakat untuk mengakses kesehatan, khususnya untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil dan jauh dari Fasiankes. Dan kali ini hadir bersama saya Mas Muladi dari Seksi Pelayanan Kesehatan, salah satu yang mengetahui tentang program Spelling ini. Ya. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik sekali Mbak Resa. Alhamdulillah. Mbak Resa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, ini banyak nih Mas yang belum tahu tentang program baru, tentang apa sih Spelling itu. Kalau misalkan ada masyarakat yang lewat di jalan itu ada mobil Spelling gitu kan, kayak mencolok banget tuh. Ini langsung aja ya, langsung tanya jawab untuk Sobat Sehat di rumah. Sebenarnya apa sih Mas itu program Spelling itu? Ya, jadi perlu Sobat Sehat tahu ya Mbak Resa, juga dari Dinas Kesehatan itu kita menindaklanjuti dari edaran Gubernur Jawa Tengah ya Pak Lutfi sama Pak Yatsin, bahwasanya kalau Spelling itu kegiatan selapanan. Jadi misal sebulan sekali, jadi kegiatan dokter spesialis itu bisa berkunjung ke desa-desa gitu Mbak Resa. Jadi tujuannya pastinya mendekatkan akses pelayanan dokter spesialis kepada masyarakat. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya kalau masyarakat itu taunya kalau mau periksa spesialis pasti datang ke rumah sakit seperti itu. Jadi harapannya masyarakat itu bisa menjangkau pelayanan itu secara langsung gitu sih Mbak Resa. Oh gitu, itu secara garis besar seperti ya, itu ya. Secara garis besar seperti itu. Kita belum sampai detailnya nih Sobat Healthies. Jadi kalau misalkan ada masyarakat terpencil, misalkan jauh dari Fasiankes, jauh dari puskesmas sama rumah sakit, istilahnya ada dokter spesialis yang datang ke masyarakat seperti itu ya Mas Mulya. Iya, jadi kenapa dokter spesialis kita usahakan datang ke sana? Kita kalau branding mobil ambulan kita itu dengan spelling, jadi spesialis keliling. Jadi harapan kami itu contoh salah satu desa yang jangkauannya dari rumah sakit sangat jauh. Contoh kemarin itu di Desa Tawangrejo di Kunduran. Nah, itu kalau akses ke rumah sakit Blora itu kalau mau periksa dokter spesialis itu perjalanannya hampir 1 jam. Nah, hal ini kan bisa memudahkan masyarakat bisa mengaksesnya gitu, seperti itu Mbak Resa. Jadi masyarakat itu dipermudah ya Mas Muladi ya. Ya. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri Mas Muladi, dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora itu dari jadwal atau pelaksanaannya itu seperti apa? Ya, perlu Sobat Sehat ketahui bahwasanya Dinas Kesehatan selalu update, jadi rilis di sosmed kami nanti terkait jadwal selapanan atau tiap bulan agenda Spelling itu pasti nanti akan diupload dari admin kami di sosial media. Jadi kalau di Kabupaten Blora itu ada 41 desa sasaran yang akan dilakukan intervensi dari program Spelling ini. Jadi Sobat Sehat dari 41 desa ini dengan berbagai macam latar belakang masalah kesehatan tentunya nanti bisa dilakukan penanganan secara langsung dari dokter spesialis seperti itu. Wah, lumayan alhamdulillah ya Pak Muladi ya. Jadi kalau misalkan di Blora itu kan banyak desa dan kelurahan. Hampir semua desa itu pasti ada pelayanan Spelling ini ya Mas Muladi ya?
Ya, jadi dari masing-masing kecamatan itu ada lokusnya. Jadi 41 desa ini mewakili beberapa kecamatan. Jadi setiap kecamatan pasti ada lokus desa yang dilakukan layanan program spelling seperti itu. Contoh ini ya kemarin ya Mbak Resa yang terbaru di bulan Juni itu kita ada beberapa jadwal. Di Kunduran kita sudah 2 kali. Terus di Kecamatan Ngawen kemarin terakhir tanggal 25 Juni itu di Desa Gedebek juga. Terus yang lalu-lalu itu ada di Mernung, di Cepu. Nah, sebetulnya sobat sehat bisa mengetahui jadwalnya, nanti kita update di sosial media kami. Seperti itu pastinya. Berarti sobat sehat stay tune terus ya di sosmed Dinkesda Blora. Iya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan dari ujung ke ujung Kabupaten Blora itu dapat ya Mas. Maksudnya itu bakal ada nih program spelling di desa Sobat Healthies gitu. Cuman mungkin hanya lebih update sedikit gitu di sosial media Dinkesda gitu. Iya. Harapan kami juga semua desa nanti akan dilakukan program spelling ini Mbak Risa. Tapi untuk di tahun 2025 ini yang menjadi target sasaran itu 41 desa. Wah, seperti itu. banyak juga ya untuk Kabupaten Blora. Ya, lumayan. Itu dokter spesialis kelilingnya itu bisa disebutkan untuk Sobat Healthies apa aja Mas Muladi? Misalkan spesialis apa gitu? Ya, jadi kalau melihat dari antusiasme masyarakat dan kalau kita ketahui di pelayanan spelling itu diutamanya adalah ada screening tuberkulosis. Nah, itu nanti bisa dilakukan oleh dokter spesialis paru ataupun dokter spesialis dalam. Nah, nanti terus juga ada pelayanan ibu hamil dengan risiko tinggi. Nah, ibu hamil dengan risiko tinggi ini nanti pasti sobat sehat bisa melakukan konsultasi secara langsung sama dokter spesialis obgyn yang datang ke lokasi desa. Terus ada lagi juga kemungkinan kalau bisa hadir itu ada dokter spesialis jiwa. Jadi kalau kita ketahui dari hidup masyarakat seperti ini kan kadang mereka belum aware dengan kesehatan. Kesehatan itu baik fisik maupun mental. Jadi screening jiwa itu juga penting dilakukan. Seperti itu Mbak Resa. Ya, sangat menarik ya Sobat Healthies ya. Kalau dari Mas Muladi sendiri setelah mengikuti kegiatan spelling di beberapa desa di Kabupaten Blora itu ada cerita menarik apa Mas Muladi? Misalkan kalau ada ibu hamil periksa gitu, gimana tanggapan? Sebetulnya banyak hal ya yang saya dapatkan ketika mendampingi kegiatan spelling ini. Jadi saya juga sangat tertarik dan antusias sekali kalau mengikuti program spelling. Contoh beberapa hal, kemarin saya sempat ngobrol dengan sasaran atau pasien yang berobat secara langsung di kegiatan spelling ini di desa Tawangrejo itu. Yang pertama di desa Tawangrejo itu saya temukan Simbah ya. Jadi Simbah ini background latar belakangnya dia petani. Jadi petani, rutinitasnya itu saya ngobrol-ngobrol itu setiap pagi pasti ngopi di warung. Terus nanti habis ngopi ketemu lingkungan sekitar gitu. Terus nanti aktivitasnya ke ladang atau ke sawah. Terus aktivitas fisik mungkin mencangkul dan lain sebagainya. Siang lagi juga kembali ke warung kopi. Jadi kalau saya diskusi dengan si Mbah ini tadi menyampaikan bahwasanya ngopi itu hal yang wajib. Jadi bagi mereka. Nah, akan tetapi ini yang perlu kita kontrol. Nah, ketika Mbahnya kemarin itu melakukan screening di kegiatan spelling, ternyata didiagnosa hipertensi. Ya, jadi dan diikuti juga gula darahnya tinggi. Ya, jadi mungkin ini sebagai gambaran secara umum bahwasanya ngopi boleh. Jadi ngopi itu boleh dilakukan, akan tetapi tetap dilakukan
kontrol. Jadi kadar gula itu yang diminum setiap harinya berapa itu harus dikontrol. Kemudian kafein di dalam kopi itu sendiri ya dikonsumsi dari masyarakat itu kalau lebih dari 2-3 kali, nah itu efeknya seperti apa. Ini masyarakat mbahnya tadi merasa halnya yang biasa. Jadi dia tidak sadar bahwasanya ternyata tensinya itu lebih dari 160. Wah. Ya, jadi harapan kami ya dari sobat sehat semuanya ini peduli dengan kesehatannya. Jadi kontrol rutin atau periksa medical check up itu penting. Jadi apabila kita manfaatkan di program spelling ini sangat bermanfaat sekali. Jadi bisa mengantisipasi resiko serangan jantung ataupun stroke ketika kita mengetahui tensi kita sudah naik. Contoh hal seperti itu. Dan sebetulnya masih banyak hal yang saya ketahui dari teman-teman atau masyarakat yang periksa di sana, Mbak. Unik-unik. Ya, jadi unik, ya. ada ibu hamil cerita dan sebagainya, banyak sekali sebetulnya. Oke. Jadi banyak sekali masyarakat di luar sana itu kalau misalkan tidak misalkan tidak ada nakes atau fasienkes yang mewakili fasienkes itu langsung terjun ke masyarakat, itu mereka kurang aware gitu ya tentang kesehatan mereka masing-masing ya. Apalagi kalau tadi Mas Muladi cerita itu dari mbah-mbah gitu kan yang mungkin udah lansia gitu, kurang memperhatikan faktor kesehatan itu gitu ya, Sobat Healthies ya. Jadi kalau kita cermati ya, selama saya mengikuti program spelling itu banyak masyarakat desa yang menganggap saya ketika dia tidak mengalami suatu penyakit yang kronis, jadi belum parah, itu merasa baik-baik saja. Jadi ketika dia lakukan screening, ketemu hipertensi, terus kadar gula darahnya tinggi, ada juga yang kolesterol, terus asam uratnya tinggi. Nah itu seperti itu mereka kurang menyadari seperti itu, Mbak Risa. Ada juga ibu hamil yang tidak sadar dengan pentingnya nutrisi pada ibu hamil. Nah nantinya harapan kami ketika screening ini dilakukan, kegiatan spelling ini dilakukan, pastinya mencegah atau menurunkan angka stunting di Kabupaten Blora, seperti itu. Gitu ya Sobat Healthy. Jadi jangan nunggu parah, jangan nunggu tekanan darah tinggi baru ke puskesmas, baru ke rumah sakit, itu jangan sampai ya. Kita sedia payung sebelum hujan gitu istilahnya. Betul sekali Mbak Reza. Oke, lanjut ya Mas Muladi ya. Sebenarnya kalau dari pemerintah itu kan ada beberapa program kesehatan yang mana itu memudahkan atau diharapkan bermanfaat ke masyarakat langsung. Selain dari spelling ini ada juga CKG ya Mas Muladi ya. Nah CKG ini juga bisa didapatkan kalau nggak salah itu sebelum pelayanan spelling ya Mas Muladi ya. Ya, jadi ada 2 program besar ya Mbak Risa di Kabupaten Blora. Yang pasti yang pertama CKG. CKG ini gagasan dari Bapak Presiden kita. Jadi dari Menteri Kesehatan menginstruksikan untuk cek kesehatan gratis. Jadi cek kesehatan gratis ini kalau di awal-awal launching itu harus menunggu pada saat ulang tahun. Nah, tapi pada saat ini monggo kepada sobat sehat semuanya ini bisa mengakses layanan CKG ini kapanpun. Jadi kapanpun dan dimanapun vaskes terdekat sobat sehat bisa melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis untuk melakukan screening kesehatan. Jadi untuk kegiatan spelling ini juga kalau kita lakukan di masyarakat di desa itu kita padukan Mbak dengan CKG. Jadi nanti masyarakat ini yang datang minimal sasaran 100 ya. 100 dari warga desa, satu desa itu mereka di CKG dulu. Dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis itu nantinya ditindaklanjuti dari hasil CKG kemudian dilakukan pemeriksaan dokter spesialis. Nah, misal ada rujukan secara langsung, ada masalah kesehatan yang serius, pastinya pada saat itu juga ketahuan gitu Mbak Reza.
Nah, kalau pas ketahuan itu, Ya. dari dokternya itu menyarankan dirujuk atau gimana itu Mas Ya, Dia? kalau terkait rujukan itu nanti pastinya berjenjang ya Mbak Risa. Ketika pada saat dilakukan spelling, sobat sehat, tetangga ataupun siapapun yang melakukan pemeriksaan di kegiatan spelling itu, kalaupun ada penyakit serius yang perlu dilakukan penanganan lebih lanjut, pastinya berjenjang. Jadi dari FKTP baik puskesmas ataupun klinik ataupun praktek mandiri nanti secara berjenjang ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap. Gitu. Walaupun pada kegiatan spelling ini sudah kita bawa USG, ada EKG dan lain sebagainya, akan tetapi kalaupun perlu penanganan lebih lanjut pasti nanti secara bertahap atau berjenjang itu nanti kita lakukan gitu. Wah, menarik sekali ya Sobat Ya, Healthies. jadi sobat sehat ini jangan takut lah. Nah, jadi penting atau peduli kesehatan sendiri itu sangatlah istimewa. Iya. Apalagi didukung dengan pemerintah, didukung dengan Fasiankes yang istilahnya juga melayani gitu ya Mas Muladia. Spelling sama CKG itu gratis loh Mbak Reza. Nah, gratis. CKG itu Iya. cek kesehatan gratis. Jadi Iya. jangan takut untuk periksa atau datang ke Fasiankes terdekat mengikuti CKG atau nunggu ada jadwal spelling di Jadwal desa. spelling, betul. Gitu. Ya. Jadi memang ini ya Mas Muladi, sebenarnya ada banyak program kesehatan gitu. Selain itu kan juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora ini juga dari beberapa seksi ada yang menyelenggarakan kegiatan langsung ke masyarakat. Jadi per seksinya itu ada kegiatan masing-masing Iya, lah yang Mas Muladi ya. kegiatannya banyak sebetulnya Mbak Reza. Ada dari posyandu dan lain sebagainya, itu semua program kita padukan. Ya. Jadi kalau pengalaman yang menarik nih yang terakhir ya Mbak Reza di tanggal 25 kemarin saja. Ini di Desa Gedepek itu ada ibu-ibu yang tanya ke saya. Jadi, Pak Muladi, ini ada kegiatan pemeriksaan spelling ini, nanti dokter objinnya yang datang siapa? Jadi kebetulan itu beliaunya ibunya itu berangan-angan di Desa yang Gedepek itu pengen periksa ke dokter Hari SPOG. Ya, jadi jadi kebetulan kalau kemarin sobat sehat itu ketahui dari tanggal 25 itu ada kolaborasi antara Puskesmas Rawabungkul dan Rumah Sakit PKO Cepu. Nah, dokter Hari ini datang secara langsung. Dan ibunya ini sangat antusias sampai tanya, "Mas, nanti yang datang siapa?" Jadi ketika beliaunya tahu, oh yang datang dokter Hari, saya mau periksa nanti USG-nya, mau tanya-tanya misal nanti jenis kelamin anaknya apa, berat badannya kira-kira berapa, posisi janinnya normal atau tidak. Ini ibunya sangat antusias sekali. Ya, jadi ketika dokter Hari datang itu senang. Jadi sebelum kegiatan pemeriksaan itu juga menarik Mbak Reza, sebetulnya ada penyuluhan gizi ibu hamil dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang bisa sobat sehat ketahui di sana. Itu kalau kita datang ada penyuluhan kesehatan terkait mungkin nutrisi ibu hamil ataupun yang lansia, nanti penyuluhannya sesuai dengan penyakit yang diderita, seperti itu. Jadi benar-benar masyarakat itu kebanyakan antusias ya, bahkan Ya, semua itu antusias seperti itu ya Mas Muladi ya. Dari beberapa waktu yang lalu, dari awal launching itu kalau nggak salah di tanggal 12 Mei ya di Jepang Rejo itu, sasaran itu kita targetkan minimal 100, tapi yang datang itu pasti lebih dari 100 Mbak Reza. Jadi di Jepang Rejo itu sampai 150, kemarin di Gedepek itu sampai 130, di Tawangrejo itu sampai 120. Jadi bahkan ada yang pengen diulangi lagi sampai dia datang tidak kebagian waktunya, seperti pendaftaran sudah ditutup. Ya, jadi kalau ada jadwalnya silakan sobat sehat itu cermati, bisa dikoordinasikan dengan puskesmas terdekat. Saya pengen periksa gitu. Jadi puskesmas ataupun rumah sakit itu kalau melakukan spelling tidak susah lagi mencari sasaran. Bahkan yang datang itu pasti lebih. Luar biasa. Jadi masyarakat. kita malah kewalahan sebetulnya Mbak Desa. Ya,
di samping dari rumah sakit dari dokter spesialisnya itu juga ada puskesmas. Ditambah ada alkesnya yang mendukung program ini ya, Mas Muladia, luar biasa. Pasti. Yang biasanya yang disiapkan dari teman-teman puskesmas itu sarana prasarana Mbak Resa, dari USG, terus nanti bed ginekologi ataupun bed pemeriksaan yang lain, terus BMHP dari cek kesehatan gratis, semua difasilitasi dari puskesmas, rumah sakit. Nanti rumah sakit menyiapkan dokter spesialisnya, dan apabila ada pemeriksaan penunjang yang lain disiapkan dari rumah sakit. Ini kolaborasi. Iya, kolaborasi dari rumah sakit dan puskesmas. Bagus. Iya, luar biasa. Ini untuk masyarakat Sobat Healthies di rumah, luar biasa ya. Dan bisa dibilang itu sangat-sangat ini ya Mas, program ini tuh sangat bermanfaat gitu ya. Bisa langsung mendekatkan ke masyarakat, bisa langsung interaksi kepada masyarakat, bagaimana pola hidup atau gimana sih lingkungan yang di daerah, istilahnya daerah terpencil di desa itu seperti apa gitu ya. Jadi lebih aware lagi gitu. Mas Muladi sendiri sebagai pelaksana program ini ada pesan atau titipan atau saran atau apa untuk Sobat Healthy, silahkan. Iya. Ya, Sobat Sehat semuanya, yang perlu Sobat Sehat ketahui bahwasanya yang pertama pesan saya adalah menjaga kesehatan itu penting. Jadi aware, peduli dengan kesehatan secara individu, baik sehat fisik maupun mental, terus melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi pemeriksaan kesehatan, apalagi ini sudah didukung cek kesehatan gratis, ada spelling, nah macam-macam ini masyarakat sudah dimanjakan dengan pemeriksaan kesehatan yang gratis, tidak berbayar. Terus mendekatkan akses kepada masyarakat juga. Dokter spesialis sudah mau turun ke desa-desa. Monggo dari Sobat Sehat semuanya, saya minta antusiasnya untuk mengikuti program ini. Jadi selama perjalanan program ini, saya yakin masyarakat itu sangat antusias. Ketika saya melihat di masyarakat itu kegiatan spelling di desa, kegiatan sudah dimulai dari pagi Mbak Resa, tapi sampai siang, sampai bahkan jam 12 lebih itu rela menunggu dokter spesialisnya. Jadi ketemu langsung, bertatap muka langsung, bisa konsultasi kesehatan secara langsung, itu sangat mengena di masyarakat. Seperti itu. Padahal ya Mas Muladia, kalau misalkan sekali periksa ibu hamil USG itu paling habis berapa ratus ribu gitu. Ya. Kalau ini gratis loh Sobat Healthies. Ya betul. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin di desa dan di dengan CKG itu di puskesmas terdekat gitu ya. Ya. Baik Sobat Healthies, itu dia obrolan santai saya dengan Mas Muladi terkait program yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah ini yang bernama Spelling atau dokter spesialis keliling yang nantinya ada di 40 desa di Kabupaten Blora. Ya, 41 desa. 41 desa, maaf. Jadi selama ini udah berjalan 4 atau berapa Mas Muladi? Sudah lebih dari 7 desa Mbak Resa. 7 desa ya. Jadi nantikan di desa Sobat Healthies di rumah, nanti stay tune di sosial medianya dari Dinkesda Kabupaten Blora, seperti itu. Baik Sobat Healthies, semoga Sobat Healthies di rumah selalu sehat dan selalu aware terkait kesehatan baik dari diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Seperti itu. Kami cukupkan ya Mas Muladi ya untuk terima kasih Mbak Resa sudah diluangkan waktu untuk ngobrol dengan Sobat Sehat. Iya, Mas Muladi terima kasih juga telah sharing tentang program spelling ini kepada saya dan Sobat Healthies di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.